benar-benar diformalkan, kemudian pasangan capres dan cawapres dideklarasikan. Sebenarnya teman-teman, saya dan teman-teman Partai Demokrat sejak awal termasuk yang paling berupaya meyakinkan bahwa waktu itu adalah sumber daya atau resources yang paling berharga. Kan mau menang. Nah kalau menang, ini loh, waktu ini harus dipertimbangkan. Maksudnya itu, jadi tidak ada maksud lain kecuali untuk bagaimana agar koalisi ini bisa menang di Pilpres 2024. Ya, semuanya ada di tangan Pak Anies. Ya kita tunggu aja bagaimana. Itu kan komitmen bersama kita di tim 8. Partai Demokrat memang di dalam posisinya sebagai salah satu koalisi perubahan itu memiliki aset yang luar biasa. Sosok AHY yang dalam survei Kompas itu juga memiliki elektabilitas yang 4 besar lah untuk capres, kemudian untuk cawapres juga masuk di dalam 4 besar. Sebaliknya kalau yang ditunjuk itu adalah AHY, apakah Nasdem akan tetap di koalisi KPP? Karena kan dari hasil pembicaraan itu kan kelihatannya statement yang keluar katanya seakan-akan bahwa ya gimana kalau bukan AHY. Nah sekarang kita balik, bagaimana kalau AHY? Bagi kami, kalau ditanya, terus AHY kalau nggak jadi cawapres gimana? Pertanyaan yang sama dibalik. Emangnya kalau Mas Anies memilih AHY, Anda gimana? Karena kita sudah menandatangani yang namanya piagam kesepakatan. Sah, tanda tangan 3 ketua partai politik. Di mana di situ jelas tegas mengatakan bahwa untuk urusan cawapres diserahkan kepada capres. Ada syarat 1, 2, 3, 4, 5. Inilah kriteria cawapres yang diharapkan bisa mendampingi capres pada pemilu nanti. Jadi selama ini pertanyaannya menurut saya separuh benar atau separuh lengkap. Kalau AHY nggak jadi cawapres, gimana Demokrat? Dibalik, kalau Mas Anies menetapkan Mas AHY sebagai cawapres, apakah ada yang ingin lebih? Nah, itu baru fair. Tapi insya Allah, saya di sini, di malam yang baik ini insya Allah 14 Juli, saya masih punya keyakinan dan harapan tentunya bahwa pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang biasa dalam sebuah konstelasi politik. 3 nama itu yang ibaratnya itu menjadi sebuah pilihan yang saat ini ada di depan meja Pak Capres kita, Pak Anies Baswedan. Kode keras, ini sosok cawapres terkuat Anies Baswedan. Sosok bakal calon wakil presiden bacawa pres Anies Baswedan masih tanda tanya. Namun beberapa sinyal mulai terkuat. Hal ini ditegaskan Wakil Ketua Umum Waketum Nasdem Ahmad Ali akhir pekan lalu. Yang menuju Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berpeluang. Makanya kita tidak pernah mau berbicara tentang AHY. Ujarnya dikutip Rabu 19 Juli 2023. Kalau ditanya AHY, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berpeluang, jadi cawapres Anies sangat besar, tegasnya. Meski demikian, ia tetap menyerahkan keputusan akhir ke Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu, ia yakin memiliki pertimbangan sendiri soal siapa sosok cawapres yang akan menemaninya bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Kita konsisten untuk memberikan mandat itu kepada Anies Baswedan untuk memilih siapa cawapresnya, ujarnya. Namun kewenangannya yang diberikan dan siapa yang ditunjuk itu harus bisa dijelaskan secara empiris, secara saintifik mengapa memilih seseorang, tambahnya. AHY sendiri tak memberi sinyal jelas soal ini, namun ia berharap deklarasi cawapres Anies segera diumumkan secara terbuka ke publik. Berharap waktunya akan datang dan mudah-mudahan tidak terlalu lama. Artinya segera bisa dideklarasikan secara terbuka kepada seluruh rakyat Indonesia.
Kata AHY kepada wartawan beberapa waktu lalu, "Saya selalu ingin berprasangka baik, saya ingin selalu bersiapkan diri dalam apapun tugas dan harapan rakyat. Itulah mengapa saya akhirnya mengakhiri pengabdian di TNI dan masuk dalam dunia politik dan juga ke masyarakat. Karena saya ingin mempersiapkan diri menjadi bagian dari itu," jelasnya. Hari ini berkumpul teman-teman, sahabat-sahabat kita dari berbagai aktivis, dari berbagai latar belakang, tapi semuanya yang datang adalah yang memiliki kesamaan, yaitu orang-orang yang peduli terhadap kemajuan masa depan bangsa ini. Melihat bagaimana langkah-langkah DPR selama ini sungguh sangat tumpul sekali. Ketika Dewan Perwakilan Rakyat sudah dipenuhi 80% oleh orang-orang yang pro pemerintah, oleh sebuah koalisi yang akan selalu membela pemerintah. Ini menjadi langkah yang sulit tentu. Maka hadir koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, dan ini luar biasa. Senior kita, rekan-rekan kita yang selama ini berjuang masing-masing sekarang menghimpun menjadi sebuah satu koalisi aksi untuk menyelamatkan Indonesia. Kebijakan-kebijakan di masa Pak Jokowi beliau benahi. Ambillah contoh misalkan KJP, KJS ya. Kemudian yang baru misalkan tentang kartu lansia, integrasi transportasi, pembebasan pajak. Mendengar ini kan bagi orang tua kita di sana, bagi keluarga di sana, pajak di sana sudah nggak bayar PBB. Saya sampaikan iya, walaupun ada persyaratannya kan gitu ya, misalkan harus berpenghasilan di bawah ini. Oh kalau begitu kita semua masuk, iya. Yang masuk kriteria itu kita nggak bayar pajak lagi kalau di Jakarta. Ya mereka menyampaikan, kalau begitu ya tepat kita harus memilih Mas Anies. Mas Anies harus jadi pemimpin juga di Maluku. Ya nggak mungkin jadi gubernur Maluku, tapi caranya adalah bagaimana menjadi Presiden Republik Indonesia supaya kebijakannya dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi keberhasilan Pak Anies di Jakarta harapannya nanti bisa menjadi keberhasilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Di situ ada Rocky Gerung, Ihsanuddin Nursi, pakar ekonomi, ada Refli Harun, pakar hukum tata negara, ada Prof. Din Samsudin, cendekiawan Muslim yang sudah sangat teruji, Ahmad Yani, dan katanya sama MSK Aban juga ada ya, yang kemarin menginisiasi membuat Masyumi Report. Kemudian ada lagi Said Didu, sobatnya Rocky Gerung, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang lainnya. Konon katanya sudah hampir 100, sudah mencapai 150 tokoh yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Saya kira ini akan terus bertambah karena kita tahu kita harus keluar, kita harus mendapatkan solusi bagaimana mengatasi ketimpangan ekonomi yang terjadi hari ini. Menurut saya dari 3 calon tersebut, dialah yang paling membawa perubahan untuk Indonesia. Berdasarkan pengalaman beliau yang di Jakarta ya itu cukup signifikan ya, ditambah tadi juga diceritain sama bapaknya juga Bapak Anies itu banyak membuat perubahan gitu di Jakarta, perubahan yang kesannya baik juga. Atau bisa merasakan manfaat seperti yang kita dapatkan di solusi kerja. Jadi nggak hanya kartu-kartu saja, tapi langsung kita kasih skill dan bisa langsung dipraktekkan untuk sebagai pekerjaan.